Kalau saudara bingung, minta penjelasan dari Yesus. Kamu bisa dengar suara Dia. Tidak harus selalu bergantung kepada orang lain, pemimpin lain. Kalau hatimu rindu mau dapat tahu, Yesus bisa ketemu saudara dan bicara. Kita lihat dari ayat 1 sampai 12 bahwa ibu-ibu datang mencari Yesus di antara orang mati. Mereka datang pagi-pagi dan kubur sudah kosong. Dan mereka rasa kehilangan, membuat mereka terganggu, pikiran tidak stabil, dan mungkin saudara seperti itu dalam pandemi COVID ini dengan banyak hal yang terjadi sekarang. Tapi batu penutup di kubur sudah tergulung keluar dan kubur kosong. Dan dua orang di dalam, malaikat, bilang, mengapa kamu cari Dia yang hidup di antara orang mati? Kenapa cari Yesus di tempat orang mati? Sampai hari ini masih ada orang cari Yesus di antara orang mati. Artinya mereka anggap Yesus adalah pahlawan atau hero atau nabi. Mereka akui Dia buat banyak mujizat, tapi akhirnya mereka pikir Dia mati. Ada juga mereka yang anggap Yesus membawa ajaran yang sangat bagus. Mereka mau selidiki agama Kristen karena menghargai ajarannya. Atau ada juga mereka yang anggap Yesus adalah teladan yang baik yang harus diikuti, ditiru. Mereka hormati kehidupan Yesus sebagai contoh yang dapat diikuti. Tapi Yesus bukan seorang dalam sejarah yang perlu kita kagum karena mujizat atau menghargai ajarannya atau menghormati sebagai teladan. Dia hidup sekarang dan mau menampakkan diri di tengah-tengah kita supaya kita tahu Dia kalahkan maut dan melepaskan semua orang yang percaya dari hutang dosa, dan Dia jadi sahabat yang real. Jadi ayat 13 sampai 35 kita lihat sahabat sejati ini, dia mencari kita pada saatnya kita tidak sadar. Saya baca, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, dan yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan tukar pikiran, datang Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka, dan seperti muka muram, seorang dari mereka nama Kleopas menjawab, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakang ini? Katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia lah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara ini telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan sampaikan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan ini, tetapi tidak dia yang tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambangnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu baru masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan mereka mendekati kampung yang mereka tujui, lalu ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus dengan kata, "Tinggallah bersama kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya, berikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kami berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka dan kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang ini juga menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Sahabat mencari kita pada waktu kita tidak sadar. Apa dia mau berjumpa, Yesus mau berjumpa dengan orang-orang yang jago rohani? Tidak. Dia pilih orang-orang yang bingung. Dua orang ini bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. Dia mau jadi sahabat orang-orang yang bingung. Dua orang ini melihat Yesus dengan cara jasmani, tapi mereka hanya bicara tentang Yesus. Dan Yesus tembak langsung. Ayat 25, "Kamu tidak percaya." Dia beri penjelasan tentang diri sendiri. Kalau saudara bingung, minta penjelasan dari Yesus. Kamu bisa dengar suara dia. Tidak harus selalu bergantung kepada orang lain, pemimpin lain. Kalau hatimu rindu, mau dapat tahu, Yesus bisa ketemu saudara dan bicara. Dan Yesus mau melihat iman mereka sejauh mana. Jadi Yesus buat seolah-olah dia mau teruskan jalan dan mereka mendesak, "Ayo ikut kami." Dia mau lihat iman mereka, dia mau lihat imanmu sejauh mana. Diukur dengan kerinduan untuk Yesus bersama. Jadi atas undangan mereka, Yesus masuk lebih dalam. Banyak orang pikir Yesus hanya disembah di gereja, tapi dia mau diundang di dalam gereja, di dalam rumah, di dalam sekolah, di dalam kantor, di dalam pasar, di lapangan bola, dimanapun kita ada, Yesus mau diundang ke situ. Dan dia melayani mereka lebih dalam di situ. Dia mau jadi sahabat di situ. Kemudian mata mereka dibuka, ayat 31. Mata iman mereka dibuka. Kapan? Pada waktu makan bersama. Artinya terima makanan dari tangan Yesus. Mata dibuka. Hari ini, minggu ini, saudara bisa terima makanan dari Yesus dan matamu dibuka. Dan bukti persekutuan dengan Yesus, ayat 32, hati berkobar-kobar. Dalam pandemi COVID ini banyak orang hilang semangat rohani. Bagaimana bisa dapat kembali? Baca Alkitab banyak, berdoa sepanjang malam, cari teman-teman. Kuncinya makan bersama Yesus. Bersekutu dengan dia. Terima dari tangan dia. Dia tunggu lihat kerinduanmu. Langsung dua orang ini mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitahu orang-orang lain apa yang terjadi. Ini sudah mau gelap dan Yerusalem 15 km jauhnya. Tapi mereka tidak bisa diam. Walaupun gelap, mereka harus ke sana. Dan suasana pulang ke Yerusalem lain daripada waktu datang. Pasti. Yesus bisa datang di tengah-tengah orang, tapi mereka tidak sadar. Mereka hanya bicara tentang dia, tapi tidak bersekutu dengan dia. Mereka tidak memberi kesempatan untuk Yesus melayani mereka. Tidak mau Yesus menjadi sahabat mereka. Ini kesempatan minggu ini.
biar Yesus menampakkan diri di dalam hidupmu, di rumahmu, di dalam keluargamu, di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu. Yesus menampakkan diri sebagai sahabat sejati yang mau beri dorongan positif dalam hidupmu. Terimalah itu dalam nama Yesus.